Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Suci Tri Fuji Astuti dari Prodi PAI Kelas Karyawan, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas aliran ilmu kalam yang paling menarik untuk diperbincangkan, yakni aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini sulit diidentifikasi pada awal kemunculannya, karena pada saat itu aliran Mu'tazilah muncul atau dianut oleh kebanyakan orang-orang non-Arab ya. Di antaranya seperti di daerah Irak, Iran, atau Persia pada zaman itu, pada saat itu, di mana mereka sudah ada agama dan kepercayaan-kepercayaan kuno. Dan sebenarnya Mu'tazilah ini bagus ya dari segi mereka mengcounter dan mempertahankan Islam, akan tetapi pemahamannya ini banyak penyimpangan-penyimpangan ya, dan sering melakukan perdebatan-perdebatan dengan para tokoh atau aliran yang non-Islam itu sendiri ya. Mari kita bahas mulai dari latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah ya. Aliran ini muncul seiring berjalannya pemerintahan dalam Islam, yaitu di masa Bani Umayyah, dan aliran ini sempat menjadi ideologi negara. Nah, kayak di kita kan ideologi negara itu Pancasila, maka ideologi negara ini banyak dianut oleh halifah-halifah pada saat itu, dan juga kemudian banyak ulama-ulama yang menjadi korban kekejaman dari para khalifah ya, yang menganut aliran Mu'tazilah. Para intelektual juga pada saat itu banyak berbeda pendapat mengenai kapan munculnya aliran Mu'tazilah dan juga aliran-aliran lain. Sebab aliran teologi Islam ini mereka bukanlah organisasi yang bisa terdeteksi kapan awal kemunculannya, di mana tepatnya dan siapa pendirinya, atau didirikannya oleh tokoh-tokoh siapa aja. Itu tidak ada ya, tidak ada kejelasan sejarah atau tidak ada deklarasinya ya. Maka para peneliti juga beda dalam menjelaskan kapan aliran-aliran ini dimulai. Akan tetapi aliran ini sudah menjadi ideologi negara, berarti itu pasti besar dan mempunyai penganut yang banyak ya pada masanya. Kemudian selanjutnya kita bahas sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ini muncul dari kasus-kasus pertikaian, yakni yang pertama antara Wasil bin Atha ya. Wasil bin Atha ini sebagai murid daripada Hasan al-Basri, yang dimana Hasan al-Basri ini Hasan al-Basri ini seorang guru ya, seorang ulama, seorang tabi'in yang biasa membuka kajian di masjid-masjid besar di daerah Basrah di Irak ya pada saat itu. Kemudian si Hasan al-Basri ini berbeda pendapat ya dengan Wasil bin Atha ya tentang status seorang muslim yang melakukan dosa besar, di mana dia bersama Amr bin Ubaid. Kemudian si Wasil ini ya mengadakan halaqah sendiri ya. Wasil bin Atha ini berbeda pendapat dengan gurunya, yaitu tadi Hasan al-Basri, yang kemudian dia mengajak si Amr bin Ubaid untuk mengadakan halaqah sendiri ya. Ada kemudian yang kedua munculnya Mu'tazilah ini, versi lainnya mengatakan bahwa Qatadah bin Domah suatu hari datang ke Masjid Basrah dan menghadiri majlis Amr bin Ubaid tadi ya, yang dia kira itu Hasan al-Basri, tapi ternyata bukan. Lalu sambil pergi ia berkata bahwa ini adalah kaum Mu'tazilah ya. Nah, pada saat itu muncullah pemahaman dimulainya
kapan aliran Mu'tazilah. Tetapi versi yang pertama tadi lebih dipercaya ya, atau lebih diingat ya, lebih sampai sekarang gitu. Jadi versi pertama ini yang sering disampaikan oleh ulama-ulama ya, dari hasil perdebatan tadi antara guru dan murid ya mulanya. Nah, si Hasan al-Basri ini seorang guru ya, seorang ulama besar di Basrah, di salah satu masjid di sana. Kemudian Wasil dan temannya Amr bin Ubaid tadi akhirnya mengadakan halaqah sendiri dan sering buka kajian di salah satu masjid di sana dan mempunyai banyak pengikut pula ya. Versi lain ini yang kedua tadi, Qatadah ya, suatu hari datang ke masjid itu ya, menghadiri majelis Amr bin Ubaid yang dia kira Hasan al-Basri. Nah, inilah sejarah munculnya Mu'tazilah ya. Dari perdebatan-perdebatan inilah aliran ini tidak ada kejelasan berdirinya ya, dilihat dari kejadian-kejadian seperti ini ya. Kemudian Mu'tazilah ini cenderung dengan orang-orang yang mengasingkan diri ya, yang beribadah, yang mengabdi lebih kepada ilmu pengetahuan. Aktivitas-aktivitas mereka adalah untuk menghadapi golongan non-muslim yang berusaha menghancurkan Islam dengan bersenjatakan filsafat Yunani sambil tetap melakukan oposisi moral terhadap rezim Umayyah dengan mempraktekkan kehidupan yang soleh, menjaga harga diri, zuhud, dan tidak hidup bersenang-senang ya. Mu'tazilah ini sebenarnya mempunyai andil besar dalam membendung paham-paham dari Yahudi ya, dari Yahudi, Nasrani, dan juga Yunani atau kepercayaan-kepercayaan kuno yang ada di Irak pada saat itu, Irak, Iran, kalau dulu Persia ya. Dalam membendung kepercayaan-kepercayaan lama itu, jadi mereka dianggap berjasa ya. Dan Mu'tazilah ini dikenal sebagai golongan yang membawa persoalan teologi lebih mendalam dan bersifat filosofis ya, membangun pemahamannya dengan analisa akal sehingga lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Itu yang lebih dikenal dari pemahaman aliran Mu'tazilah. Maksudnya, ketika ada hadis atau ayat Al-Quran yang tidak bisa dinalar, tidak masuk akal menurut mereka, atau mereka itu biasanya menakwil atau biasanya lebih mendahulukan penafsiran akal ya, bukan langsung iman ya. Jadi kalau kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah kan, dari Al-Quran dan Al-Hadis itu walaupun kita tidak bisa menerimanya secara akal, tapi kita tetap mengimani, kita tetap mau menjalankannya seperti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi berbeda dengan Mu'tazilah ini ya, kalau mereka tetap mempertahankan akal ya, lebih daripada wahyu itu sendiri ya. Mu'tazilah ini ditafsiri lagi ya dari setiap Al-Quran dan hadis, karena memang mereka pijakannya yaitu tadi akal ya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu aliran Mu'tazilah ini berkembang di Irak dan Persia itu menjadi tempat bertemunya berbagai macam pemikiran, keagamaan, dan kebudayaan kuno ya. Pada masa itu juga Mu'tazilah kebanyakan bukan orang Arab asli ya, sehingga di mana banyak perdebatan dan diskusi ya. Pada masa masuknya ilmu-ilmu kalam kuno ini ya, masuknya filsafat kuno, sebab bercampur mereka dengan Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Inilah sebab kenapa aliran Mu'tazilah muncul. Secara umum ya, Mu'tazilah ini kemudian terbagi menjadi dua konsep besar ya. Sebenarnya kayak lebih nyaman kalau nggak pakai kacamata dulu ya. Secara umum Mu'tazilah terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama di Basrah yang dipimpin oleh Wasil bin Atha ya.
Kemudian Amr bin Ubaid dan murid-muridnya, termasuk penerus-penerusnya itu ada Abu Huzail al-Alaf, Ibrahim al-Sayyad, dan lain-lainnya. Lalu diteruskan Abu Ali al-Jubai, juga seorang ulama yang terkenal ya, ulama Mu'tazilah yang terkenal berikutnya ya. Dan yang kedua di Baghdad yang dipimpin oleh Bashar bin al-Mu'tamar ya, Abu Musa al-Mudar dan lainnya. Penerus-penerusnya di Baghdad ya, banyak di kalangan khalifah yang menganut Mu'tazilah, baik dari Umayyah dan Abbasiyah. Nah, setelah dua kelompok tadi, kemudian Mu'tazilah ini akhirnya terpecah menjadi 20-an kelompok. Bahkan banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda menurut akal masing-masing kelompok itu. Ada yang menyebutkan sampai 22 aliran kelompok dan lain sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya ajaran pokok Mu'tazilah. Ajaran pokok Mu'tazilah ini yang pertama adalah mengenai keesaan Tuhan, atau yang kita kenal sebagai ilmu tauhid ya. Mu'tazilah ini mengatakan bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Tapi esa menurut mereka adalah Allah tidak mempunyai sifat seperti manusia ya. Sifatnya Allah itu melihat, mendengar, hidup, dan lainnya. Jadi yang esa, yang melihat itu adalah zatnya, bukan sifat daripada Allahnya ya. Dan Allah, kata Mu'tazilah, tidak memiliki sifat. Maka Asmaul Husna itu tersebut adalah nama lain dari Allah. Nah, konsep ketuhanan inilah yang dianut Mu'tazilah. Dari sini juga lahir gagasan mereka bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ya, sebab Al-Quran itu berasal dari perbuatan Allah ya. Ketika Allah berfirman dan sesuatu yang berasal dari perbuatan, maka Mu'tazilah menganggap itu adalah makhluk ya, makhluk ciptaannya. Awalnya yang awalnya tidak ada menjadi ada ya, yaitu makhluk. Dari kalau kita kan melihat Al-Quran itu, yang Al-Quran pada masa sekarang, Al-Quran yang sudah berbentuk mushaf ya. Nah, Al-Quran yang disebut makhluk di sini adalah Al-Quran yang difirmankan oleh Allah di Lauhul Mahfud melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu yang disebut Al-Quran dalam paham Mu'tazilah. Al-Quran sebagai makhluk ya, Al-Quran yang dulu nggak ada kemudian ada ya. Kemudian lanjutannya yang ketiga dari paham dari ajaran pokok Mu'tazilah ini adalah janji dan ancaman Tuhan. Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah wajib memenuhi janjinya dan tidak boleh melanggarnya. Yang berbuat baik mendapat pahala dan yang jahat mendapat siksa. Maka Allah tidak mempunyai kesempatan mengampuni dosa yang jahat, sebab yang masuk neraka akan kekal selama-lamanya dan tidak ada harapan untuk keluar ya. Maka oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dijawab bahwa hal tersebut tidak masuk akal ya, karena bisa saja Allah mengampuni dosa orang-orang yang sudah ada di neraka itu ya, dengan rahmat Allah, kemudian Allah mengeluarkannya dari neraka atau bahkan bisa langsung memasukkannya ke dalam surga. Sebab kalau Mu'tazilah ini membatasi kekuasaan Allah ya, karena menganggap bahwa yang masuk neraka itu akan kekal di dalamnya ya. Yang kemudian pokok ajaran yang keempat yaitu posisi di antara dua posisi ya, yaitu di mana orang Islam yang berbuat dosa itu dianggap bukan kafir ya, dan juga bukan mukmin. Lalu jika meninggal sebelum bertobat, maka akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya ya. Tapi nerakanya itu tidak sama dengan neraka orang kafir dan siksaannya lebih ringan. Jadi menurut Mu'tazilah ini Tuhan menciptakan neraka yang lain yang diantara dua posisi tadi ya, bukan mukmin, bukan kafir. Jadi dia ada nerakanya sendiri menurut paham Mu'tazilah. Oke,
Mu'tazilah ini secara umum terbagi menjadi dua konsep tadi ya yang sudah saya bacakan. Karena pijakannya adalah akal, maka mereka terpecah-pecah menjadi 20 kelompok ya. Ada ulama-ulama yang menyebut 22 kelompok, ada juga lebih ya. Jadi ulama-ulama itu mengidentifikasinya berbeda-beda ya. Nah, berikut beberapa kelompok Mu'tazilah terbesar ya yang ada pada saat itu ya, yang maksudnya yang lebih dikenal. Yang pertama ada Al-Wasiliyah maksud saya ya, yang itu pendirinya Wasil Al-Ato ya, yang pertama kali itu. Kemudian yang kedua adalah Huzailiyah, pendirinya adalah Hamdan bil Huzail Al-Alab. Kemudian yang ketiga ada Nazamiyah, pendirinya Ibrahim bin Yasar dan Al-Nazom. Kemudian yang keempat ada Al-Mu'amariyah, pendirinya Mu'ammar bin Ubad. Kemudian yang kelima Al-Mirdariyah, pendirinya Isa bin Sofi. Yang keenam Al-Hisyamiyah, pendirinya Hisham bin Amr. Yang ketujuh Al-Jahiziyah, pendirinya Amr bin Bahar. Yang kedelapan Al-Jubaiyah, pendirinya Ali bin Abdul Wahab Al-Jubai. Nah, itulah kelompok-kelompok dalam aliran Mu'tazilah yang terbesar, yang dikenal terbesar ya. Barusan ada 8 aliran. Yang kemudian tentang ajaran-ajaran pokoknya yang kita kenal sampai saat ini dan kita pelajari ya. Ada aliran, maksud saya ada keadilan Tuhan ya yang diyakini oleh Mu'tazilah ya. Kemudian kita jawab ya mengenai bahwa Allah tidak wajib berbuat baik ya. Nah, tadi kata Mu'tazilah ini keadilan Tuhan ya. Keadilan Tuhan itu bahwa Tuhan wajib berbuat adil, wajib berbuat baik bagi hamba-hambanya. Dan kemudian oleh kita ahli sunnah wal jamaah itu dijawab ya bahwa Allah itu tidak wajib berbuat baik. Jika Allah wajib memasukkan yang baik ke surga dan yang jahat ke neraka, maka ini membatasi kekuasaan dan kehendak Allah dan mengurangi kekuasaannya. Inilah yang digaungkan Mu'tazilah ya. Dengan pendapat ini pokoknya yang jahat itu harus masuk neraka. Tapi kembali lagi terserah Allah ya kan, mau masukkan hambanya ke surga atau ke neraka ya. Jadi di sini jelas ya kita sangat berbeda dengan Mu'tazilah ya. Lagi-lagi dia membatasi kewenangan dan kekuasaan Allah ya selanjutnya. Kemudian yang keempat Al-Manjilu by Manjilatain ya tadi ya, dalam ajaran pokok mereka itu kalau orang melakukan dosa besar, zina, mabuk, durhaka, membunuh tanpa sebab ya, yang diberikan oleh yang itu status yang diberikan oleh Mu'tazilah, jika dia meninggal sebelum bertobat maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi nerakanya tidak sama dengan orang kafir tadi ya. Nah, perbedaan inilah yang menjadi tolak ukur perbedaan kita dengan aliran Mu'tazilah. Ya, dilihat dari yang keempat ini, Allah menyediakan neraka sendiri gitu ya bagi orang mukmin yang berdosa besar, karena dia dibilang mukmin bukan, kafir juga bukan selagi dia belum bertobat sampai dia meninggal ya. Nah, selanjutnya pendapat yang kelima itu mereka amar ma'ruf nahi munkar ya. Nah, yang terakhir ini menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran ya. Yang menurut Mu'tazilah ajaran ini boleh dilaksanakan dengan kekerasan jika diperlukan. Jadi sangat berpotensi menimbulkan kekacauan dan kezoliman ya. Kebenaran dan kemungkaran juga berdasarkan wahyu. Ya. Selanjutnya sudah ke bagian kesimpulan ya. Sebab mendahulukan akal daripada wahyu tadi, bahwa Al-Quran dan Al-Hadis menurut Mu'tazilah bertentangan ya dengan yang kita imani pada saat ini ya. Bahwa menurut Mu'tazilah Al-Quran Hadis itu baik dan buruknya ditentukan oleh akal ya.
berbeda dengan kita ya. Kalau kita kan akal tidak bisa menetapkan baik dan buruk ya, karena wahyulah yang menentukannya. Tapi berbeda, terbalik dengan ajaran Mu'tazilah. Kemudian yang kedua, menurut mereka manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri ya. Manusia itu berbuat sesuatu itu atas kehendaknya dia sendiri ya. Kalau kita kan hakikatnya kita berbuat itu adalah atas izin Allah ya, atas kodrat dari Allah ya. Dan kita hanya berusaha ya menggerakkan badan kita ini, misalkan kita mau makan, mau pergi, mau kemana, melakukan aktivitas ya, berbeda dengan Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga ya, penghuni neraka itu tidak kekal ya, pendapat sebagian Mu'tazilah. Nah terus kita jawab ya, surga dan neraka itu dikekalkan oleh Allah ya. Yang kekal dengan sendirinya itu hanya Allah ya. Jadi menurut Mu'tazilah itu penghuni neraka tidak kekal ya. Nah kemudian yang keempat, menolak kemungkinan melihat zat Allah di akhirat. Ini adalah cara pandang Mu'tazilah ya. Kalau menurut kita kan mungkin saja ya, bila Allah dapat dilihat ya, berarti kalau menurut mereka, kalau Allah dapat dilihat berarti Allah sama dengan makhluknya ya. Kemudian kita menjawab ya, kemungkinan itu akan ada ya, tapi mungkin kalau kita dikasih kemampuan melihat Allah, maka kemampuan kita disesuaikan ya. Perangkatnya kita tuh mungkin nanti sama Allah ditambah ya, kemampuan kita untuk melihatnya gitu, dari sisi mana ya nantinya. Dan itu semuanya berada dalam kekuasaan Allah ya. Jadi jelas ya, pada ajaran-ajaran pokok Mu'tazilah ini sangat berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini pada saat ini ya. Dan kesimpulannya, aliran Mu'tazilah ini karena sebab mendahulukan akal daripada wahyu, Al-Quran dan hadis sangat bertentangan ya dengan apa yang sudah kita bahas tadi di Ahli Sunnah wal Jamaah. Terima kasih sudah menyimak pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.